Awalnya nggak tahu kalau itu kanker tulang. Divonisnya harus amputasi, baru tahu. Gasan, papa kan kakinya satu, Gasan kan kakinya dua, Gasan jalannya biasa gitu. Papa juga punya kaki robot. Maaf Kang Dhani, Anda menganggap tetap ini sebagai sebuah kebaikan dari Allah? Jangan sampai disia-siakan kesempatan itu. Siapa sih yang ngajarin kamu sekuat ini? Tidak ada kata menyerah, lalu terpuruk dalam masalah. Kanker tulang dihadapinya dengan tangguh. Bukan dengan berlarut-larut ditangisi, tapi dengan unjuk prestasi. Semua orang pasti punya masalah. Tetapi kadang tidak semua orang bisa menyelesaikan masalah itu dengan tepat. Bahkan menyerah sebelum waktunya. Teman bicara Maman kali ini adalah satu contoh bahwa tidak boleh ada kata menyerah seberat apapun masalah itu. Dan ia kemudian menjadi nur sesuai dengan namanya, menjadi cahaya buat kita untuk berbagi cerita. Muhammad Nur Ramadhani. Selamat datang di teman bicara Maman, Kang Dhani. Terima kasih Kang Maman. Seorang dokter gigi ya. S1 di Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya di Humboldt Universität Berlin. Ada nama yang menarik bahwa beliau 4 bersaudara, paling tua Kang Dhani, 4-empatnya laki-laki, semua nama depannya Muhammad Nur. Betul. Tinggal belakangnya sesuai dengan bulan lahir. Lahirnya. Yang lahir bulan Ramadan, namanya Ramadhani. Yang kedua, ketiga, keempat, Zulhijjah, Muhammad Nur, Zulhijjam. Yang ketiga bulan Rajab, Isra Mi'raj, Karim Ma'arij. Muhammad Nur, Karim Ma'arij. Lalu yang keempat, Zulqaidah, jadi Muhammad Nur Zulkaidar. Kenapa nama-nama itu yang dipilih Bapak? Pernah nggak mendapat cerita itu? Memang momen-momen saat di bulan Islam itu yang diangkat sebagai momen agar anak-anaknya memperjuangkan Islam gitu ya. Secara agama kuat gitu ya, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya gitu ya. Karena kan hidup ini memang merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Tapi memang tujuan akhir kita tetap akhirat seperti itu. Jadi supaya terus diingatkan dari itu namanya. Definisi memperjuangkan Islamnya ya. Menanamkan nilai-nilai Islam di dalam diri, betul, diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi nur, menjadi cahaya. Luar biasa, berarti betapa luar biasanya Bapak dan Ibu kita dalam setiap memberi nama selalu ada pesan doa dan pesan-pesan mulia di dalamnya. Betul. Itu juga yang membuat seorang Kang Dhani menganggap masalah itu bisa kita selesaikan kalau kita kembali dan merasa kita tidak sendiri, ada Allah. Betul. Ada atau tidak ada masalah, tentu kita harus selalu ingat Allah gitu. Karena sumber yang menghadirkan masalah itu Allah juga, dan yang menyelesaikan juga Allah. Kita hanya menjalankan yang terbaik dengan tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi memang keyword saya itu apakah Allah ini suka atau enggak gitu dalam kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Atau kelebihan juga bisa. Di balik masalah justru ada sesuatu. Ya, kalau misalkan kita tidak ada masalah, justru kita harus pertanyakan kenapa kita masih baik-baik aja. Kadang saya merasa apakah Allah ini belum tidak perhatian atau seperti apa gitu ya. Tapi dengan tidak ada masalah kita perlu juga merenungi apakah kita sudah baik gitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah sudah tidak peduli sama kita sehingga sudah tidak menyenggol kita lagi. Kira-kira seperti itu ya? Sebetulnya kasarnya gitu, tapi dengan kita selalu berzikir, kita selalu optimis bahwa dengan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berada di lindungannya. Percaya betul Allah melindungi. Tapi ketika tiba-tiba dapat musibah, divonis mengalami kanker tulang, apa perasaan Kang Dan? Awalnya nggak tahu kalau itu kanker tulang. Iya. Awalnya infeksi benjolan, kakinya pincang, terus setelah 3 bulan
izin nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa lanjut sekolah karena memang udah nggak bisa jalan lagi setelah 2 kali di biopsi. Biopsi itu disuntik, diambil sampel dari benjolan itu. Udah di rumah aja, ternyata memang divonisnya harus amputasi. Baru tahu, mungkin orang tua sudah tahu. Usia tapi berapa waktu itu? Itu dulu 14. Lagi seneng-senengnya main bola? Lagi seneng dan semangatnya main bola dan punya cita-cita masuk Persib waktu itu. Persib Bandung. Persib Bandung. Idolanya Ajat Sudrajat. Eka Ramdhani. Eka Ramdhani, ya. Dulu zaman dulu. Robi Darwis dan semuanya ya. Oke. Tapi memang Allah mudah sekali untuk membalikkan takdir kita ke yang lebih baik justru. Yang Kang Dhani kita tidak tahu bahwa itu tuh baik buat kita gitu. Kita tuh nggak tahu di saat kita mendapatkan musibah yang dianggap buruk menurut manusia, tapi itu sebetulnya baik gitu buat kita. Boleh diangkat nggak satu celananya Kang Dhani? Yang mana? Yang kena kanker tulang. Yang kena kanker. Kalau yang asli aurat. Iya, betul. Yang ini, yang kena kanker ini udah ada penggantinya, sebelumnya memang nggak ada. Oke. Maaf Kang Dhani, Anda menganggap tetap ini sebagai sebuah kebaikan dari Allah? Ya kalau misalkan pemirsa lihat gitu ya, Kang Maman lihat, Kang Maman nggak tahu ini kalau harganya 1 HRV misalkan. Kan nggak ada yang tahu gitu ya, tapi menurut orangnya kan kasihan apa gitu ya. Tapi kalau menurut saya di balik semua itu, setelah saya berjuang melawan penyakit tersebut, amputasi, selain itu kan ikhtiar kita untuk sehat, memperjuangkan satu nyawa waktu itu. Kalau nggak diamputasi kan nyebar. Oke. Iya, kalau sekarang alhamdulillah sudah diamputasi, penyakitnya sudah hilang. Fokus untuk mencari waktu itu pengganti kaki ini saya dapat tahun 2020. Baru dapat tahun 2020. Saya sekolah ke luar negeri. Selama itu pakai tongkat. Saya lulus dokter gigi masih pakai tongkat. Saya kerja pasien dengan 1 kaki pakai tongkat. Dan ini pasien percaya? Itu yang dipertanyakan dulu. Ketika masuk kuliah? Ketika masuk kuliah dan ketika masuk program profesi. Dan detailnya Allah Subhanahu Wa Taala, saya yang sisa itu kaki kiri. Karena kalau pedalnya untuk dokter gigi itu di kiri. Oh. Ya. Oh. Memang Allah sudah mendesain itu semua. Tinggal kita menjalankan persimpangan jalan hidup kita itu, apakah Allah itu suka atau enggak gitu. Kalau kita milih ke kiri atau ke kanan, itu aja prinsip saya gitu. Dan bagaimana kita bisa tahu kalau Allah suka atau enggak? Tentu dengan senantiasa berzikir, kita mengetahui artinya, terus kita perdalam juga Al-Quran, membaca Al-Quran beserta artinya, dan kita memahami, dan kita bergaul dengan teman-teman yang soleh gitu, di lingkungan juga yang kalau zaman sekarang ya jangan lingkungan yang toksik gitu ya. Dan ada keluarga yang mendukung gitu ya. Selain keluarga di lapis inti, keluarga besar gitu ya. Ada tetangga, kemudian teman-teman di sekolah gitu. Justru dengan sekolah umum waktu itu kan saya nggak sekolah SLB karena kan memang cuma secara fisik aja yang disabilitas gitu. Kalau kemampuan sekolah sama dengan yang lain, hanya memang itu ini aja ujian mental aja gitu. Hanya saya gitu ya satu-satunya di situ yang kakinya 1 gitu. Waktu itu masih awal beres amputasi itu kan pakai kursi roda dulu, dianter. Di usia 14 tahun. Mendapat vonis seperti itu. Ya. Boleh nggak kita mundur sejenak membayangkan kekuatan Kang Dhani atau tetap terpukul betul? Saya itu waktu bangun dari anestesi umum itu, kayaknya kok kakinya ada lagi tapi sehat gitu. Tapi waktu itu banyak support dari keluarga gitu. Siapa sih yang ngajarin kamu sekuat ini? Jangan sia-siakan karena hidup ini cuma sebentar gitu. Yang saya membayangkan Kang Dhani masih menyebut kata alhamdulillah. Ya alhamdulillah bisa sampai saat ini. Jadi sebelum memutuskan amputasi juga, itu sudah terpukul. Berarti sisa hidup saya kakinya kiri, hanya kiri aja. Terus belum kebayang
apakah nanti ada penggantinya atau nanti bisa nyetir mobil atau enggak, misalkan kalau pacaran gitu atau atau maksudnya menikah gitu ya, adakah yang mau sama saya? Iya gitu, ada yang mau sama saya atau enggak gitu ya. Pasti itu kan terpikir ya, itu di masa remaja udah mau mulai pubertas gitu kan. Tapi waktu itu banyak support dari keluarga gitu. Yang kuat support keluarga. Support keluarga. Memang di situ Allah juga mendesain ayah itu tetap pengen mempertahankan kakinya. Ayah kerjanya apa? Ayah itu dosen di Bandung, di Politeknik Bandung. Oke. Iya. Kemudian kalau ibu udah medis, karena udah jelas kan ini kanker tulang harus amputasi. Ibu juga bekerja? Kalau ibu rumah tangga, sarjana bahasa Jerman. Oke. Iya. Terus Allah mendesain itu sehingga saya harus memutuskan gitu. Apakah saya mau dipertahankan kakinya dengan resiko terancam nyawa, atau diambil kakinya dengan tujuan supaya menyelamatkan seluruh nyawa, karena kan itu cepat sekali perkembangannya, mulai dari benjolan kecil itu, benjolan bola tenis, bola futsal, bola bola voli ya, membesar dalam bola waktu voli, terus dia kelihatan dia menjalar ke sini, kelihatan. Alhamdulillahnya kelihatan, kalau enggak kan kalau pembuluh darah kan mungkin sulit ya kita lihatnya. Ini kan udah masuk ke otot, tulangnya udah patah, tulang terkuat di manusia kita itu patah. Gitu. Jadi yang saya membayangkan Kang Dhani masih menyebut kata alhamdulillah. Ya alhamdulillah bisa sampai saat ini 15 tahun gitu ya. Banyak orang bilang, biasanya 5 tahun itu namanya recurrent atau dia kembali lagi gitu penyakitnya gitu. Ini 15 tahun alhamdulillah. Terus suka kontrol lagi nggak? Waduh jarang apa? Alhamdulillah nggak ada keluhan sih gitu. Nggak ada juga kalau dipegang-pegang kan itu keras ya ininya. Alhamdulillah sih nggak ada. Terus keras kan panas ya kalau kanker. Alhamdulillah ini nggak ada. Jadi tinggal ini aja kan berat badan makin naik gitu ya. Harus dikontrol supaya nggak berat juga. Kalau misalkan pakai tongkat, pakai kaki ini kan berat juga gitu. Ini yang tersisa kan tinggal tulang pinggul aja, iya, karena udah habis diambil. Itu harus paling mengampu aman. Beban yang berat di atas tubuh dengan satu kaki itu kan bukan persoalan ringan. Ya kan ada juga yang amputasinya 2, ada yang Kang Mamang mungkin teman-teman juga udah lihat juga kan, ada yang 2 ininya nggak ada, terus ada yang tinggal 1 tapi mungkin ukurannya kecil. Jadi banyak variasi yang ada di dunia ini, yang tentu kita yang lengkap harus mensyukuri. Yang tinggal 1 harus mensyukuri, semuanya harus mensyukuri. Bisa jadi yang tadi kondisinya ada satu hal yang itu menjadi potensi kita bersyukur banyak sebetulnya gitu, dibandingkan kita melihat kekurangan yang sangat kecil. Ya, luar biasa. Luar biasa. Itu diamputasinya di Bandung. Amputasinya di Bandung, Hasan Sadikin. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ketika tersadar dari bius dan melihat kehilangan 1 kaki. Iya, saya tuh waktu bangun dari anestesi umum itu, kayaknya kok kakinya ada lagi tapi sehat gitu. Jadi memang itu efeknya, efek amputasi itu kita merasakan masih ada kakinya, tapi sakit dari penyakitnya udah nggak ada. Iya, terus saya masih berharap gitu, wah jangan-jangan ini mujizat gitu, jadi sembuh gitu kan. Terus dilihat nggak ada. Terus emang ada pegel di sini waktu itu, pegel. Ini panggil suster kan, suster pegel banget gitu. Diganjel gitu kan. Terus yang memang waktu itu obat anestesinya udah mulai turun kan, udah mulai kelihatan sakit. Makin kerasa. Ngomong tuh agak susah waktu itu. Wah, tapi ini pemulihan ya. Ngomong tuh dia gini, dia ada tekanan gitu. Wah, masih kayak itu kerasanya. Teman-teman yang SMP menjenguk, terus keluarga gitu. Bapak ibu bagaimana? Bapak ibu, ya alhamdulillah waktu itu ayah meskipun waktu itu ngotot gitu ya, gitu, udah coba menguatkan gitu. Justru sebenarnya ya agak kan nggak enak ya awalnya kan ayah yang pokoknya alternatif gitu kayak. Terus ibu udah medis gitu. Berarti kan sebenarnya ketika saya memilih amputasi berarti kan saya mengikuti ibu gitu. Tapi ayah sebenarnya justru tetap mensupport gitu. Ya alhamdulillahnya di situ saling pengertian, bukan malah itu kan ujiannya ternyata kalau kita lihat ujiannya bukan buat saya sendiri. Buat keluarga. Ya kan kalau misalkan
ke orang tua saya itu anaknya cacat misalkan gitu ya. Ya kan justru yang malu orang tuanya. Kalau saya sendiri ya memang iya gitu. Sering Faktanya dibully sebagai gitu. anak cacat. Sebenarnya kalau di masa itu kan saya udah SMP. Saya udah SMP. Sempet tidak naik kelas atau tidak mau naik kelas? Saya awalnya diminta untuk, kan itu kelas 3 SMP. Iya. Untuk ujian paket C, saya nggak mau. Nggak mau Karena ikut. sebenarnya kalau saya ujian biasa juga mampu sebenarnya. Jadi saya milih mau ulang aja. Ulang dari awal kelas 3. Ulang kelas 3 karena memang amputasi. Dan saya pengen mendalami ilmu yang memang udah saya lanjutkan. Itu pilihan Kang Dhani. Betul, Di pilihan usia saya. segitu udah memilih lebih Betul, bagus saya seperti itu. Iya, karena kan katanya kalau paket C kan beda. Saya mikir, Kesetaraan, ya. bedanya paket C apa? Bukan mengdeskripsikan paket C atau yang seperti apa dengan sistem pendidikan yang sekarang ya. Tetapi pada saat itu saya ini bentuk syukur saya bisa belajar lagi gitu ya. Dan bentuk syukur saya maksimalkan kesempatan itu dengan belajar sebaik mungkin. Jadi saya mendalami ilmunya itu apa yang sudah saya dapat waktu di kelas 8 kan waktu Diulang itu ya. lagi. Saya lanjutkan di kelas 9 itu supaya bagus itu prosesnya. Untuk bisa Dan di lulus. momen-momen itu teman-teman kelas sudah meloncat naik kelas. Pasti udah ada yang SMA. Udah SMA ini tetap bertahan di situ. Pakai celana biru Sudah celana biru abu-abu panjang ini pula, masih celana pendek gitu biru. Lalu biru kemudian tua. adik kelas muncul melihat ada kakak kelas yang cacat dengan pandangan yang mungkin belum tentu membahagiakan kita ketika ada pandangan kasihan kan? Nggak semua, iya. Tidak semua. Iya, dan kasihan itu justru malah merasa makin memurukkan kan? Di awal seperti itu. Iya. Misalkan ya halusnya misalnya mereka merasa iba atau apa gitu ya kan bahasanya gitu. Tapi memang saya lihat ini kan kalau sekarang ya tentu pembelajaran buat saya memberikan pembelajaran juga buat sekitar kan bahwa di dunia kan ada variasi seperti itu. Bahkan ya teman-teman kalau semakin dewasa, semakin cerdas, semakin mengetahui wawasan, pasti banyak yang jauh lebih parah gitu. Banyak di luar sana yang hidup dengan berbagai keterbatasannya gitu ya, dari segi fisik, finansial, dari dia lingkungan hidupnya secara sosial dan sebagainya, latar belakang apa. Tentu itu harus disikapi dengan iman ya. Memaknai hidup ini menjadi sangat bermakna, berwarna baik tentu ya untuk meraih nanti kehidupan di akhir nanti. Itu prinsip saya. Tapi memang kalau secara umum nanti untuk secara umum bukan hanya sebagai muslim ya, karena memang saya kan dulu pernah 8 tahun juga di Jerman gitu ya, bahwa hidup ini banyak yang masih harus dieksplor. Jangan sia-siakan hidup itu hanya karena ada satu kekurangan yang kecil gitu ya. Tuhan Maha Besar, banyak sekali support dari masyarakat yang sangat banyak. Jangan sampai disia-siakan kesempatan itu. Siapa sih yang ngajarin kamu sekuat ini? Memang selain dari keluarga yang kita trigger harus punya energi juga untuk meraih itu. Kita punya dorongan dari dalam juga untuk punya pemahaman itu gitu ya. Jangan sia-siakan karena hidup ini cuma sebentar gitu. Bukan artinya cuma sebentar jadi kita biasa-biasa aja gitu ya, tapi kita harus maksimalkan yang terbaik yang kita punya. Gitu. Jangan sia-siakan hidup ini. Betul itu sekali. kata kunci yang luar biasa. Kita akan bicara lebih banyak lagi sambil mencatat poin yang luar biasa buat saya. Jangan sia-siakan hidup ini dan bagaimana perjuangan Kang Dhani. Tentu tidak mudah. Bahkan untuk masuk di tempat kuliahnya pun sesuatu yang tidak gampang. Dan itu bisa dilalui Kang Dhani, bahkan tidak cuma S1, S2 didapatkannya lewat beasiswa dan bersekolah di Jerman. Tetap di Teman Bicara Maman. Saya masuk, ternyata saya diterima pas mau ospek, kok cewek semua. 1:11. Kedokteran gigi tempatnya perempuan. Kebanyakan gadis gitu perempuan. Ya. Fakultas kebanyakan gadis, iya. FKG. Wah. Betul, seorang dokter gigi yang bukan saya pilih, Allah pilihkan. Lahir di Bandung 1 Maret 1993 dan sempat sekolah dasar di Nuremberg, Jerman. Begitu balik ke Indonesia hanya dalam waktu 2 tahun
tiba-tiba dapat keluar biasaan yang diberikan oleh Tuhan ini. Betul. Keluar biasaan di mata Kang Dhani, dan buat saya ini juga adalah sebuah keluar biasaan. Dan betul ya, Allah itu tidak akan mencoba seorang umatnya sesuatu yang dia tidak bisa tanggung ya. Dan mungkin manusianya, orangnya itu baru sadarnya beberapa tahun kemudian. Ya. Gitu. Bahwa dirimu 10-100 kali lipat lebih kuat dari saya. Belum itu tentu juga. Itu yang harus saya akui, karena belum tentu juga. saya hanya karena kekurangan biaya kuliah, karena ayah sudah meninggal ketika diterima ke kuliah, memaki-makinya tuh sempat lama misalnya. Lama tidak berdamai dengan hidup. Dan Kang Dhani jelas-jelas diambil secara fisik bagian dari sesuatu yang sangat luar biasa yang dibutuhkan. Apalagi bagi orang yang bercita-cita jadi pemain sepak bola misalnya saat itu. Dan kemudian menerima kenyataan itu. Tapi bukan berarti selesai kan masalah. Ketika ingin melanjutkan sekolah pun mungkin muncul keraguan-raguan dari orang yang menerima, apakah anak ini sanggup untuk menjalankan profesinya kelak ketika sekolah, katakanlah di kedokteran. Itu sempat ada perasaan-perasaan seperti itu, atau melihat fenomena seperti itu, bahwa ada sekian orang atau mungkin ada yang ragu, saya bisa menyelesaikan kuliah di kedokteran. Iya, betul kan, waktu tadi kan saya cerita itu, saya mau sungguh-sungguh mendalami ilmu di sekolah. Jadi saya fokus ke akademik, sampai di SMA alhamdulillah saya ranking terus, ranking 1. Okay. Dan waktu 2012 itu kebijakan pertama pakai sistem undangan. Yang mana sebelumnya itu kan nggak perlu, ranking itu nggak penting gitu ya, karena nanti juga kan nanti tes lagi, SNMPTN lagi, kayak tes lagi. Si Permaru zaman saya. Iya, seperti itu. Ternyata ranking itu diperhitungkan waktu itu. Nah, tapi itu ada keputusan Allah juga dilibatkan di situ. Saya hanya milih FK Unpad. FK Unpad, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Kedokteran. Dan ternyata langsung ya, saya, kedokterannya. Iya, langsung, dan nggak milih yang lain gitu. Ternyata saya belum rezeki di situ meskipun saya ranking 1 di sekolah. Tidak diterima, belum diterima. Belum diterima. Berarti Allah itu pengen saya berjuang dengan ujian gitu ya, untuk membuktikan saya itu mampu masuk lewat ujian. Bukan semata-mata undangan. Betul. Tanda kutip ya. Betul. Dan itu membuat saya berpikir lagi, apakah kedokteran itu yang terbaik buat saya gitu ya. Ternyata ada kedokteran gigi yang udah spesifik, spesialis gitu ke gigi gitu ya. Dulu kan harus kedokteran dulu baru spesialis gigi. Sekarang udah ada gitu langsung gigi. Dan dulu dokter gigi itu rasionya masih 1/11.000 atau 12.000 waktu zaman saya dulu. Angkatan tahun? Tahun 2012 saya waktu masuk. Ternyata dokter gigi masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Saya masuk, ternyata saya diterima, pas mau ospek, kok cewek semua. 1:11. Kedokteran gigi tempatnya perempuan. Kebanyakan gadis gitu perempuan. Ya. Fakultas kebanyakan gadis. Iya, FKG. Waduh, ini perempuan, berarti yang cowok bisa dong gitu ya. Karena kan yang cowok harusnya kuat gitu. Tapi pas hari pertama saya masuk, ya mungkin dipanggil dekanat untuk meyakinkan saya mampu atau enggak gitu. Mereka tahu kalau sudah tidak punya satu kaki. Karena kan saya pakai tongkat, jadi kelihatan. Oke. Kelihatan, jadi dulu masih pakai tongkat. Justru saya di situ merasa tertantang, merasa diberi challenge oleh fakultas untuk saya berusaha yang terbaik. Alhamdulillah saya aktif di organisasi, terus akademik juga meskipun nggak yang terbaik, tapi saya bisa mengikuti, mendapatkan berbagai apresiasi juga. Tidak hanya akademik kita belajar ya, kalau pelajaran kayak ilmu-ilmu lain kan, kalau gigi itu butuh skill penambalan gitu kan ya, pencabutan ya. Untuk pencabutan gigi misalkan itu harus di posisi tertentu gitu ya. Ada, kita harus pasang kuda-kuda katanya. Kuda-kuda kayak silat saya kira gitu ya. Ternyata maksudnya kuda-kuda itu adalah kita harus memfiksasi supaya rahang dari pasien itu tidak bergerak saat kita cabut gigi gitu. Karena banyak saraf di situ. Jadi betul, kalau misalnya kita mau cabut gigi malah kecabut rahangnya kan nggak ini ya, malah nggak lucu gitu ya. Meskipun kesannya kalau di kartun lucu gitu ya. Terus kalau misalkan penambalan, kalau misalkan posisinya salah juga, itu juga bisa salah bentuk dan mungkin tambalannya nggak bagus kualitasnya. Saya langsung ngilu ngingat dokter gigi saya. Betul. Oleh sebab sebetulnya setelah saya
lulus dari dokter gigi, saya tuh mikir sepertinya dokter gigi yang jago itu, yang jago banget dokter gigi, yang bisa melakukan semua aktivitasnya dia sambil duduk. Karena itu ada skill gimana dia menempatkan derajat pasien, dia terlentangnya berapa atau enggak dia harus duduk, terus tingginya harus segimana. Itu ada ilmu dental ergonomi namanya. Oke. Itu justru Makanya ada di kursi situ. ergonomi ya. Betul. Nah, alhamdulillah meskipun tadi ada sedikit kekhawatiran dari fakultas dan saya bisa membuktikan itu dengan aktif berorganisasi juga. Saya aktif dari hard skill dan soft skill. Jadi nggak hanya pelajaran yang kuat tetapi ilmu organisasi gitu. Sempat juga menjadi wakil ketua nasional Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia. Jadi pakai tongkat waktu itu ya. Dan kampanye keliling-keliling gitu ya ke institusi kedokteran gigi di Indonesia. Sampai sekarang saya masih ingat ada kedokteran gigi ada di mana aja. Kalau Kang Maman tanya, saya bisa urutin tuh dari Sabang sampai Merauke. Ada berapa belas atau berapa puluh? 32. 32. Oleh sebab itu ya setelah lulus saya praktek di klinik Pratama deket rumah gitu ya. Klinik pertama yang BPJS. Saya mikir kalau saya hanya jadi dokter gigi, saya hanya membuat perubahan satu pasien per satu pasien. Jadi satu orang. Bisa dihitung mungkin sehari nangani 30. Jadi kita mengobati penyakit, bukan menjaga agar kesehatan gigi tetap terawat masyarakat itu menjaga agar tetap sehat gitu. Gimana caranya? Saya terpikir saya harus sekolah lagi. Setelah berpikir seperti itu, yang paling utama adalah menjaga kesehatan masyarakat, bukan sekedar orang per orang. Betul. Terpikir untuk kemudian mengambil S2. S2 gitu. Dan dapat beasiswa dari LPDP. Dari LPDP. Jadi bukan fokus pada kita mengobati orang yang sakit, tetapi kita membuat kebijakan agar masyarakat itu memiliki perilaku yang sehat. Terus gimana sih mencari sendiri gitu supaya dia tetap sehat gitu. Kalau di Jerman juga sama kayak gitu. Misalkan gampang banget kita cari vitamin itu murah sekali gitu ya. Terus banyak sekali masyarakat tahu gitu ini buat apa dan sebagainya. Itu perilakunya juga banyak sehat. Terus di Jerman juga banyak kayak rokok itu kan mahal karena ada pajak yang istilahnya pajak dosa. Oke. Dosa memberikan dosa kepada negara karena negara harus membebani kalau dia sakit. Negara dibebani untuk orang yang sakit kan ya? Iya. Akibat dari rokok itu. Akibat dari rokok itu. Sehingga pajaknya lebih tinggi. Lebih tinggi di rokok di sana gitu. Jadi supaya dia harus membayar dosanya ke negara dan negara akan membayar kesehatan masyarakat. Itu sistemnya di sana. Itu yang sekarang terpikirkan juga oleh Kang Dani, bahwa tidak cuma sekarang memikirkan gigi, tapi juga memikirkan kesehatan masyarakat. Di Jerman ambil apa waktu itu? S2 ambilnya International Health, kesehatan internasional. Jadi bagaimana caranya kebijakan yang ada di luar kita adopsi di Indonesia, pasti kan nggak sama. Tapi transisi itu bagaimana caranya supaya nggak asal di luar negeri adalah kebijakan ini kita juga bisa bikin di sini, nggak seperti itu. Tetapi faktor sosial apa yang bisa membuat itu setara sehingga itu bisa diadopsi. Apalagi yang menjadi mimpi-mimpi besar seorang Kang Dani untuk kesehatan di Indonesia? Ya. Tentu kalau kita melihat alur kesehatan holistik kan ada promotif, kita mempromosikan kesehatan, preventif kita mencegah, kuratif kita mengobati, setelah itu ada rehabilitatif. Nah rehabilitatif ini yang seperti saya ini, meningkatkan kualitas hidup dari manusia itu. Setelah orang itu sehat, menjaga kesehatannya, gitu, sampai dengan nanti usia lansia, di usia lansia dia bisa hidupnya sejahtera, gitu, dan kualitas hidupnya masih baik juga, gitu. Apalagi yang mungkin disabilitas, dia bisa mendapatkan protesa yang layak juga. Sudah punya buah hati? Usia? Sudah. Usia hampir 3 tahun. Bagaimana menjelaskan ke anak sekecil itu ketika melihat bapaknya dengan tubuh seperti ini? Ya, sempat sih memperhatikan gitu cara jalan saya kalau di rumah nggak pakai tongkat, nggak pakai kaki tiruan kan agak loncat-loncat gitu kayak pocong gitu kan. Sempat menirukan. Terus tentu ini peran dari ibunya yang sangat penting untuk mengedukasi. Dan ibu juga seorang dokter gigi. Betul, seorang dokter gigi yang bukan saya pilih, Allah pilihkan. Oke, stop di situ. Kita akan bicara nanti tentang sang istri dan anak yang
Bukan pilihan Kang Dhani, tapi Allah pilihkan. Tetap di Teman Bicara Maman. Calon ayah mertua lagi di Bandung, ikut Betul. maraton, langsung main dilamar aja di situ. Langsung main lamar aja, to the point. Karena kalau saya harus ke Gorontalo nanti habis modal buat nikah. Ini nggak pernah diekspos, tapi kalau saya contohkan gitu ya istri saya, Gasan, papa kan kakinya satu, Gasan kan kakinya dua, Gasan jalannya biasa gitu. Papa juga punya kaki robot. Kalau kita menyimak pembicaraan tadi, ketika diputuskan harus amputasi, Kang Dhani bilang dengan jujur bahwa terpikir juga, ada nggak ya yang mau pada laki-laki yang tidak punya satu kaki? Dan Allah, seperti kata Kang Dhani, bukan saya yang milih, tapi Allah yang memilihkan istri Kang Dhani. Betul. Bisa cerita nggak tentang hal itu? Setelah lulus dokter gigi, kayaknya saya harus nikah gitu. Oke. Karena kan secara sepertinya sudah penghasilan gitu ya, dan supaya tersalurkan menjadi ibadah itu dengan menikah gitu, tidak pacaran. Saya alhamdulillah nggak pacaran. Ya. Meskipun tadi di awal saya sebut pacaran gitu ya, tapi itu maksudnya apakah ada yang mau gitu sama saya. Iya. Jadi setelah lulus dokter gigi, prinsip saya nanti calon istri saya atau istri saya sebelumnya harus tahu wujud saya. Jadi nggak mau seperti kalau misalkan ada sistem kayak misalkan dijodohkan atau apa dia gitu kan. Saya mau calon saya itu tahu fisik saya. Kalau bisa dokter gigi, karena nanti ke depan saya prinsipnya nggak mau praktek full gitu. Terbukti kan sekarang saya nggak praktek full karena saya sehari-hari administrasi gitu, kerjanya kantoran. Gitu. Kemudian saya juga pengen kalau menikah itu punya tujuan yang jelas, bukan hanya ada partner hidup atau pacaran yang halal gitu kan, tetapi ada satu titik yang dituju bersama gitu ya, bahwa dalam setiap keputusan, setiap kondisi yang ada kita melibatkan Allah lagi, Allah terus begitu ya. Kalau misalkan kita bersikap seperti apa di dalam rumah gitu ya, itu Allah suka nggak gitu ya? Atau ternyata kayaknya ini bisikan setan nih, karena kan jangankan menikah ya yang merupakan ibadah seumur hidup ya. Sholat aja kan kita suka diganggu yang sebentar apalagi, gitu. Apalagi ibadah seumur hidup gitu. Jadi, itu kata kunci, pernikahan itu ibadah seumur hidup. Ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia. Betul. Mungkin kalau kesannya sekarang kok kayaknya teori aja nih, itu memang ibadah gitu karena kan kita akad dulu dan sebagainya. Tapi di kehidupan sehari-hari pada pelaksanaannya harus sadar ketika kita udah mulai mungkin agak emosi gitu. Atau satu hal yang tidak puas dengan kondisi saat ini. Gitu ya. Itu yang perlu diingatkan, kita harus disadarkan. Gimana supaya kita bisa sadar? Tentu berzikir terus gitu ya. Supaya kita diingatkan kalau misalnya kita kesal, kenapa alasannya kesal itu, kita cari solusinya gitu. Ya. Kemudian saya juga ingin bukan saya yang mendekati gitu, kamu mau nggak gitu jadi istri saya gitu. Nggak. Saya nanya perantara kayak seniornya gitu kan. Kalau teman-teman yang di luar mungkin menyebutnya ta'aruf. Tetapi saya tidak mau menyebutkan itu secara praktis, karena secara praktis saya kan prinsipnya saya pengen calon saya itu mau tahu wujud saya, kenal saya. Saya juga bahkan pernah sering komunikasi dulu di organisasi Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia itu. Tapi bukan dan bukan pribadi, dari Unpad. Bukan dari Unpad, dari Brawijaya Malang. Setelah itu memang prosesnya sangat cepat. Brawijaya Malang ya? Betul, prosesnya sangat cepat. Alhamdulillah kurang dari sebulan sebetulnya setelah diterima lamarannya, itu langsung menikah. Prosesnya cepat, itu ternyata dilancarkan oleh Allah gitu. Keluarga istri kan dari Gorontalo. Pas waktu itu orang tuanya atau mertua saya sekarang itu pas lagi ke Bandung, tempat saya tinggal. Ayah mertua lagi lari maraton. Itu pertama kali beliau ke Bandung. Dan langsung saya ngelamar di situ. Calon ayah mertua lagi di Bandung, ikut maraton, langsung main dilamar aja di situ. Langsung main lamar aja, to the point. Karena kalau saya harus ke Gorontalo nanti habis modal buat nikah. Dan langsung diterima juga oleh ayah. Allah pasti menciptakan
satu cobaan itu dari hidup itu semakin semakin tinggi, kayak kita sekolah aja ya, ujian itu semakin berat. Untuk semakin naik kelas itu harus ujian. Untuk naik kelas harus ujian. Setelah amputasi, mungkin menurut orang lain itu berat, tapi ke depan pasti ada lebih berat lagi, gitu kan? Jadi mulai saya diterima di kedokteran gigi, lulus, kemudian juga saya diterima lamarannya sampai nikah. Saya masih, mungkin ada foto gitu ya, nikah saya masih pakai tongkat. Dan itu kan pasti dilihat oleh keluarga besar, dan itu dirapatkan juga di keluarga besar, menerima enggak gitu kan. Ini dengan kondisi disabilitas. Ada anak peranakan Jawa Sunda, disabilitas, datang ke Sulawesi di keluarga Gorontalo, mau menikahi anak tanpa proses pacaran. Betul, dan cepat juga, persiapannya kurang dari 1 bulan gitu. Karena waktu itu, setelah itu saya harus berangkat gitu ya. Ke Jerman? Iya, untuk kuliah kan, untuk lanjut kuliah S2 gitu. Jadi nikah dulu? Nikah dulu. Istri dibawa? Sebelum, istri belum dibawa, iya, karena masih kuliah juga. Kuliah kedokteran gigi, menyelesaikan itu. Jadi menikah ketika istri masih dalam proses penyelesaian kedokteran kuliahnya. Gigi ya. Siapa nama istri? Nama istri Dokter Gigi Sakinah Az-Zahra. Betapa dia luar biasa untuk mengajarkan si kecil ketika mencontoh jalan suaminya yang harus seperti berloncat-loncat. Bagaimana proses pendidikan, proses mengajarkan anak untuk melihat kenyataan ini, tapi kemudian juga dia berjalan sesuai jalurnya. Dalam tanda kutip. Ini nggak pernah diekspos, tapi kalau saya contohkan gitu ya, istri saya, Gasan, papa kan kakinya 1, Gasan kan kakinya 2, Gasan jalannya biasa gitu. Papa juga punya kaki robot, kalau punya kaki robot kakinya 2, jadi jalannya bisa biasa juga gitu. Dan itu alhamdulillah dengan anak yang mulai mengerti sampai sekarang, sangat bisa, bahkan bisa menjelaskan juga ke orang lain. Anak saya gitu, papa kakinya papa punya kaki robot gitu. Ya seperti itu. Jadi pengaruh itulah sepertinya yang Allah pilihkan buat saya ya, dengan mulai dari proses tadi gitu ya, skenario. Dan dalam diri saya sejak saya menikah gitu ya, pasti ada hal yang berubah juga dari saya, yaitu hal banyak sekali kelebihan gitu ya yang tercipta dari proses di keluarga itu, yang mengubah saya untuk menjadi lebih baik gitu. Dari masalah-masalah yang ada, gimana kami menyelesaikan gitu kan, itu sangat luar biasa juga gitu pengalamannya, meskipun baru 4 tahun. Rumah tangga kan tidak semulus yang orang bayangkan kan. Karena yang kita hadapi bukan cuma teman tidur, tapi teman hidup kan. Betul. Dan itu pasti penuh dengan perdebatan. Betul, apalagi sekarang istri saya lagi di Gorontalo pengabdian. Dan tahun ini selesai. Dan Gazan ikut ibu bapaknya? Gazan ikut ibunya, karena di sana kan ada keluarga dari istri juga, jadi bisa saling backup gitu ya untuk keperluan. Sementara saya di sini ngontrak di Jakarta, gitu, sehingga ya agak sulit juga kalau saya sendiri gitu ya, dengan setahun terpisah dengan anak dan istri. Betul ya, 3 bulan sih ketemu. Oleh sebab itu saya merasa bersyukur. Dengan video call sudah bisa berkomunikasi gitu dengan Gazan. Saya artinya Gazan itu dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab cakep, ganteng atau cantik, yang maksudnya doanya adalah perilakunya yang baik. Perilakunya yang baik. Betul. Dan kehadiran Kang Dhani di sini buat saya gambaran kerinduan pada istri nih. Bajunya pun pakai baju Gorontalo, Karawo. Betul sekali kawan. Iya, kan? Motif Karawo yang khas Gorontalo. Ini gambaran kerinduan pada istri. Baju saya ini memang memberikan pesan juga ya. Saya orangnya mungkin dididik sekolah dasar di Jerman, di Eropa, dengan wawasan yang sangat, mungkin di Jerman itu terdidik disiplin, mungkin ada hal-hal yang disiplin yang kaku, berbasis ilmu gitu ya, harus segala hal dengan logis. Tetapi saya tidak melupakan Indonesia ini penuh kekayaan dari daerah yang itu bisa menyelamatkan sebenarnya di dalam hidup ini dari segi kita menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Terus menunjukkan bahwa di daerah masih banyak membutuhkan tangan-tangan kita gitu untuk bisa kita berbagi. Baik. Kata kuncinya cuma satu, Anda boleh pergi sejauh mungkin, jangan lupa akarmu.
jangan lupa budayamu. Kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang cita-cita Kang Dhani, harapan Kang Dhani, dan bagaimana tentang inklusivitas, kesetaraan antara orang yang mungkin sempurna dengan saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas yang fasilitasnya belum seperti yang diharapkan, seperti kata Kang Dhani juga tadi. Tetap di Teman Bicara Maman. Jadi kayak Jadi apa ketika namanya? sholat, ini tertekuk, ini lurus. Lurus ke depan. Lurus, oh dimajukan Iya. begini. Mungkin orang normal juga nggak bisa sih. Saya pernah rusak, ini diganti baru. Dan tidak ditanggung Seharga kan? Avanza, iya. Seharga Avanza. Avanza. Kembali di Teman Bicara Maman dengan sahabat saya, umatnya Muhammad yang mendapatkan cahaya di bulan Ramadan, Muhammad Nur Ramadhani. Ini ada pertanyaan yang singkat tapi mohon dijawab dengan cepat juga. Langsung ya, hal apa yang paling membahagiakan Kang Dhani? Punya keluarga. Punya keluarga. Hal apa yang paling membuat kecewa Kang Dhani? Tidak bisa bersyukur. Oke. Pengen makan apa? Batagor. Harapan ke depan. Memberi manfaat luas. Memberi manfaat yang luas. Oke. Sedikit ingin saya bahas. Kenapa Batagor? Udah lama banget nggak makan Batagor yang mereknya terkenal di Oke, Bandung. di Bandung. Udah memang Batagor itu kan Bandungnya orang tua saya di sana. Tapi memang saya jarang pulang karena saya Sabtu Minggu praktek. Masih praktek Sabtu Minggu. Terus jadwal di kantor Senin Jumat mungkin full gitu ya. Tapi memang akan diagendakan sih pulang. Untuk itu ya. Iya. Dan tidak salah juga karena Batagor dan siomay itu masuk dalam jajaran makanan favorit dan makanan yang paling disukai di Asia Tenggara. Hal yang paling membahagiakan punya keluarga. Punya keluarga. Bukan hanya keluarga inti. Iya. Keluarga besar, keluarga yang terbentuk dari lingkungan sekolah, sosial, pekerjaan gitu ya. Itu keluarga. Artinya keluarga itu ada ikatan maksudnya ya. Bukan keluarga status gitu. Karena kan mungkin ya mohon maaf mungkin ada beberapa yang sudah kehilangan begitu ya. Tetapi memang Allah pertemukan dengan orang baik yang itu sudah menjadi ikatan keluarga. Gitu. Saya jadi ingat prinsip jadilah orang baik. Insya Allah kamu akan ditemukan orang baik. Tapi kalau kamu tidak menemukan, kamu yang akan ditemukan oleh orang baik. Kata kunci itulah yang membuat kita bisa berkeluarga secara genetik, bisa berkeluarga secara sosial. Ya. Ini yang membuat kita bisa hidup. Ini yang membuat kita bisa seperti Kang Dhani. Begitu saya lihat, siapa sih yang menguatkan Kang Dhani? Ternyata lingkungan sosial. Ada keluarga itu dan ada lingkungan sosial yang menerima. Pertanyaannya dan permasalahannya, apa iya saudara-saudara kita yang disabilitas sudah mendapatkan hal yang sama, hak yang sama di negeri ini? Tentu kalau ditanya seperti itu tidak gitu ya, karena ada ketimpangan. Jangankan yang disabilitas dan non-disabilitas, antar yang normal aja mungkin merasa belum begitu kan? Ya kan? Tapi kalau ditanya apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas di Indonesia gitu ya, tentu perhatian sesuai dengan jenis disabilitasnya. Fisik berarti apa yang perlu diakomodir, dia bisa mandiri gitu. Jadi pendekatannya sosial agar dia bisa hidup secara setara atau ekuitas ya, equity. Bukan soal kasihan, bukan soal diiba saja kan? Betul. Tapi membuat dia berdaya. Diberikan kesempatan gitu. Terus untuk mandiri gitu ya. Bahkan untuk membina keluarga. Masih ada kondisi kita belum diberikan kesempatan yang sama ya? Dua faktor harusnya, supply and demand. Supply-nya harusnya memang menggaungkan baiklah dari berbagai pihak, baik pemerintah atau yang di luar begitu ya, non pemerintah bisa mensupport untuk membuka jalan seluas mungkin gitu bagi mereka. Tapi bagi yang disabilitas juga untuk meningkatkan, memaksimalkan potensi yang ada di dalamnya untuk menembus keterbatasannya. Ketika diterima di tempat kerja saat ini di Kementerian Kesehatan, penuh perjuangan yang berbeda dengan orang-orang yang lengkap atau tidak? Betul. Sama saja. Jadi saya ingin menyampaikan juga, alhamdulillah saya masuk formasi penyandang disabilitas. Jadi tujuannya adalah saya ingin melihat bedanya PNS yang disabilitas dan kebijakan
penerimaan yang seperti itu yang dibedakan penerimaannya, memang seleksinya juga beda saingannya. Apakah sama juga setelah jadi PNS atau tidak? Mungkin sampai saat ini masih sama aja sama yang non disabilitas gitu. Belum ada kayak misalkan tunjangan kalau untuk tongkat, misalkan kan saya pakai tongkat juga kalau ke masjid pakai tongkat gitu, karena kan kalau saya sholat saya nggak pakai kaki tiruan ini. Nggak bisa untuk sujud dan ruku ya? Sebenarnya bisa, tapi ini jadi panjang, nggak boleh ditekuk. Kalau terlalu ini nggak boleh ditekuk. Nggak boleh, kalau terlalu ditekuk ini bisa rusak. Saya pernah rusak, ini diganti baru. Dan tidak ditanggung kan? Avanza, iya. Seharga Avanza. Ini berapa mobil sudah kaki ini gitu kan? Jadi kalau mau sholat harus dilepas. Sebaiknya dilepas, kalau bisa dilepas. Kalau tidak bisa dilepas saat sujud ini harus diluruskan lututnya. Jadi kayak ketika sholat ini tertekuk, ini lurus. Lurus ke depan. Lurus, dimajukan begini. Mungkin orang normal juga nggak bisa sih. Yang nggak usah dicoba yang di rumah. Ya. Dan itu yang kadang-kadang masih tidak terpikirkan oleh negara ini misalnya. Belum terpikirkan. Karena yang non disabilitas aja masih menjadi PR. Kalau saat ini saya bergabung juga di berbagai grup ya, komunitas penyandang disabilitas, dan sudah mulai juga teman-teman yang disabilitas mereka bergerak gitu ya, ada yang PNS di mana, kementerian mana gitu ya, atau di organisasi gitu ya, untuk saling sharing informasi dan saling membantu di situ, connect each other untuk memberikan manfaat juga saling gitu ya. Di sini fasilitasnya kurang atau seperti apa gitu, ada yang pernah ke daerah sana nggak, itu aksesibilitasnya bagus nggak untuk kursi roda misalkan gitu. Ya. Kalau tayangan ini muncul dan Sakinah Asara Ghazan ada di depan televisi di Gorontalo, apa yang ingin disampaikan? Ya ini Papa jadi yang lebih baik dari Papa. Jadi yang lebih baik dari Papa. Iya. Oke. Makasih banyak. Terima kasih udah menginspirasi kita semua. Insya Allah apa yang dimimpikan, apa yang diharapkan oleh Kang Dhani bisa terwujud di negeri ini. Terus berjuang. Makasih Kang Maman. 1 jam kita bersama Muhammad Nur Ramadhani. Saya mendapat banyak sekali pesan, tapi kalaupun harus saya ringkaskan, saya menemukan pesan-pesan sederhana ini, bahwa mundur selangkah untuk meloncat lebih tinggi itu ibarat memanah. Anak panah ditarik ke belakang agar melesat jauh, bahkan menembus mimpi. Muhammad Nur Ramadhani benar-benar mewujudkan penggal nama tengahnya, Nur, menjadi cahaya bagi sesama insan. Memberi terang, mengajarkan kepada kita cobaan sebesar apa saja, bahkan hingga 1 kaki tempat bertumpu diamputasi, jangan membuat kita menyerah lalu selesai. Tapi tetap bersemangat untuk mewujudkan ambisi, berprestasi dan berguna bagi sesama. Terima kasih Kang Dhani sudah mengajarkan bahwa teramat banyak yang bisa dieksplorasi dan disyukuri dalam hidup ini. Jangan pernah sia-siakan. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.